Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Tamimah 2 halaman 119. As-sadisu ismut tafdili. Bermula yang keenam dari isim yang beramal-amal fi'il, itu isim tafdil. Isim tafdil. Kalau secara bahasa isim yang menunjukkan kepada lebih ya, pada lebih. Tafdil sebenarnya lebih utama. Isim yang menunjukkan kepada lebih utama. Ada ulama yang protes, nggak cocok disebut isim tafdil. Karena tidak semuanya menunjukkan kepada utama. Ada ajhal. Apa arti ajhal? Dari jahlun. Ajhal? Jahlun bodoh. Ajhal? Lebih bodoh. Bodoh kan bukan keutamaan. Bodoh bukan keutamaan ya. Jadi nggak cocok kita sebut ajhal isim tafdil. Masa bodoh lebih? Paham kan? Nah. Jadi udah ada ulama yang bilang namanya jangan isim tafdil, isim ziyadah, isim yang menunjukkan kepada lebih, bisa lebih baik atau lebih buruk, bang itu. Bukhlun kikir, abkhal lebih kikir, lebih pelit, kan lebih pelit bukan keutamaan kan, kekurangan kan. Nah itu. Jadi ada ulama yang menamakannya af'al ziyadah, dah. Isim ziyadah bukan af'al ziyadah. Isim tafdil. Ada juga yang menamakannya fi'il tafdil, af'alut tafdil kan? Kan sering kita dengar. Nah, itu afdal isim fi'il tafdil. Padahal bukan fi'il dia. Bukan fi'il. Yang benar isim tafdil. Atau nama terserah lah. Yang penting dia isim. Nah. Isim tafdil. Isim tafdil dibuat dari fi'il sulasi yang lazim. Sulasi yang lazim atau sulasi yang muta'addi juga boleh. Alima kan muta'addi. Kalau lebih alim, a'lam. Nah, hasanun, ahsan. Fi'il tafdil dibuat dari fi'il sulasi yang lazim atau yang muta'addi. Dengan ketentuan fi'il yang isim fa'ilnya bukan wadan af'al. Kalau fi'il 3 huruf, isim fa'ilnya sudah wadan af'al, nggak boleh lagi dibuat isim tafdil. Kayak ya'ma, buta. Orang buta isim fa'ilnya a'ma kan? A'ma emang udah isim fa'ilnya seperti itu. Jadi nggak bisa jadi isim tafdil. Nah, kemudian apalagi misalkan bukmon bisu. Abkam orang yang bisu, nggak boleh lebih bisu. Memang isim fa'il dia. Walaupun wadannya seperti af'alu. Nah. Ya. Atau fi'il bukan sulasi, nggak boleh juga jadi isim tafdil. Misalkan fi'il 4 huruf. Apa misalkan contohnya? Ya. Nggak bisa fi'il 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf dibikin fi'il tafdil, nggak bisa. Ada caranya kalau kita pengen bilang ini lebih merah. Ya. Hamara yahmuru. Isim fa'ilnya ahmar, yang ahmar kan yang merah. Jadi ahmar itu isim fa'il, bukan isim tafdil. Kalau kita pengen bilang lebih merah, gimana caranya? Ya kan? Jadi pakai tamnya nanti aksaru humran, lebih banyak nisbah merahnya. Nah, itu lebih merah. Ya kan? Nanti kita belajar mungkin di depan ada. Yang penting isim tafdil dari fi'il sulasi, lazim atau muta'addi. Mana lagi? Isim tafdil ya. As-sadisu ismut tafdili, isim tafdil. Kemudian nahu akramu. Nahu akrama wa afdala. Akrama wa afdala. Ya. Itu contoh yang dibuat dari fi'il lazim.
Akroma, akramu, lebih mulia dari karoma. Afdalu, lebih utama dari fadula. Wala yansibul maf'ula bih ittifakan. Dan tidak menasabkan ianya isim tafdil akan maf'ul bih nisbah sepakat. Wala yansibul maf'ula bih ittifakan. Tidak menasabkan ianya isim tafdil akan maf'ul bih ittifaq. Dia tidak menasabkan maf'ul bih, cuma merafa'kan fa'il. Dia cuma merafa'kan fa'il dan fa'ilnya selalu dhamir. Fa'ilnya selalu dhamir dia. Ya. Zaidun afdalu min amrin misalnya. Si Zaid itu lebih utama ia dari si Umar. Fa'ilnya mustatir. Ya. Enggak boleh dia merafa'kan isim zahir. Wala yarfa'ud dhahira illa fi mas'alatil kuhli. Dan tidak merafa'kan ianya isim tafdil akan isim dhahir. Wala yarfa'u, dan tidak merafa'kan ianya isim tafdil ad-dhahira akan isim dhahir illa fi mas'alatil kuhli, kecuali pada masalah kuhli. Kuhli artinya celak, kecuali pada masalah celak. Kenapa disebut masalah celak? Karena ada satu contoh, contohnya tentang celak, disebutlah masalah celak. Nah, nanti contohnya. Yang penting dulu isim tafdil dia merafa'kan fa'il, fa'ilnya mustatir, tidak merafa'kan fa'il zahir kecuali pada masalah kuhlu. Kalau dalam masalah kuhlu atau masalah celak dia merafa'kan fa'il zahir. Bagaimana masalah kuhlu itu? Nah, ini. Wa dhabituha ayyakuna fil kalami nafyun wa ba'dahu ismu jinsin mausufun bi ismi tafdili wa ba'dahu ismun yufaddalu ala nafsihi bi'tibaraini. Ya, ini rada rumit nih. Wa dhabituha, bermula dhabitnya masalah kuhlu. Dhabit ketentuan, bermula ketentuannya masalah celak itu ayyakuna fil kalami nafyun, bahwa adalah dalam kalam itu nafi. Bahwa adalah dalam kalam itu nafi. Ada satu kalam, dalam kalam itu ada nafi. Wa ba'dahu ismu jinsin, dan sesudahnya nafi itu ada isim jenis. Wa ba'dahu ismu jinsin, dan sesudahnya nafi itu ada isim jenis mausufun, isim jenis yang disifatkan. Mausufun naik kepada ismu, isim jenis yang disifatkan dengan isim tafdil. Bahwa adalah dalam kalam itu nafi, ada satu kalam ada nafinya. Wa ba'dahu, sesudahnya nafi ada isim jenis nanti. Dan sesudah isim jenis yang disifati dengan isim tafdil. Isim jenis yang disifati dengan isim tafdil, maknanya isim jenis jadi man'utnya isim tafdil. Isim tafdil jadi na'at, man'utnya isim jenis. Dalam kalam ada nafi, wa ba'dahu, sesudahnya nafi ada isim jenis mausufun. Isim jenis itu dijadikan sifat, dijadikan mausuf, dijadikan man'ut bi ismi tafdili, dengan isim tafdil. Dah. Wa ba'dahu ismun, dan sesudahnya isim tafdil itu ada satu isim. Ya kan? Yufaddalu, yang dilebihkan akan dianya isim. Wa ba'dahu, dan sesudahnya isim tafdil itu ismun, ada satu isim. Yufaddalu, yang dilebihkan akan dianya isim ala nafsihi, atas dirinya isim. Bi'tibara, ini dengan dua perhitungan, dengan dua i'tibar, dengan dua tinjauan. Nahu, contoh. Ya, contoh dulu. Ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihil kuhlu minhu fi aini Zaidin. Tidak aku lihat akan seorang laki-laki. Tidak aku lihat akan seorang laki-laki ahsana, yang lebih bagus pada matanya laki-laki, yang lebih bagus pada matanya laki-laki
Al-kuhlu. Oleh apa lebih bagus? Oleh celak. Kuhlu fa'il ahsana. Oleh celak. Minhu, darinya celak. Fi aini Zaidin, pada mata si Zaid. Ini jarang ketemu nih. Mar'aitu rajulan, aku tidak melihat akan seorang laki-laki yang lebih bagus pada matanya oleh celak. Aku tidak melihat akan laki-laki yang lebih bagus pada matanya oleh celak. Minhu, darinya celak, fi aini Zaidin, pada mata si Zaid. Apa maksudnya ini? Kalau kita Indonesiakan gimana maksudnya? Aku tidak melihat celak di mata orang. Yang celak itu lebih bagus dari celak yang ada pada mata si Zaid. Kita pasang. Isim tafdil dia merafa'kan fa'il mustaqir. Enggak boleh merafa'kan fa'il dhahir. Kecuali pada masalah kuhlu. Apa ketentuan masalah kuhlu? Wa dhabituha, dhabitnya masalah kuhlu adalah dalam kalam itu nafi. Ma ra'aitu, ada nafi ma ra'aitu. Wa ba'dahu ismu jinsin, dan sesudahnya nafi ada isim jenis, yaitu rajulan. Rajulan isim jenis, jenis laki-laki, jenis perempuan. Sesudah nafi ada isim jenis, yaitu rajulan. Mausufun, isim jenis yang disifati dengan isim tafdil. Isim jenis yang menjadi man'ut dari isim tafdil. Ahsana isim tafdil. Na'at kepada rajulan, berarti rajulan man'ut. Gitu. Ahsana na'at rajulan man'ut. Ahsana sifat rajulan mausuf. Nah, kan bahasa kita kan? Ahsana sifat rajulan mausuf. Sesudahnya nafi ada isim jenis yang disifati dengan isim tafdil. Sesudah rajulan ada ahsana. Ada ahsana, ada isim tafdil yang sifat kepada rajulan. Wa ba'dahu, dan sesudahnya isim tafdil, ismon, ada satu isim lain lagi. Sesudah isim tafdil ada isim lain lagi, yaitu al-kuhlu di sini. Yufaddalu, yang dilebihkan akan dianya isim ala nafsihi, atas dirinya isim. Ini celak lebih dari celak. Ya, bi'tibara ini dengan dua tinjauan. Nah, karena kan. Perhatikan lagi contohnya. Aku tidak melihat akan seorang laki-laki. Ada nafi, ada isim jenis rajulan. Ahsana, yang lebih bagus. Ahsana na'at kepada rajulan. Yang lebih bagus pada matanya laki-laki. Oleh apa lebih bagus? Al-kuhlu, oleh celak. Celak fa'il ahsana nih. Ahsana isim tafdil, dia merafakkan fa'il dhahir di sini, kuhlu. Tidak aku lihat akan laki-laki yang lebih bagus pada matanya oleh celak, minhu, darinya celak. Jadi celaknya dua kali. Itulah namanya sesudahnya ada isim yang lebihkan di atas dirinya isim. Itu celak di sini. Celak pada mata si Zaid lebih baik dari celak pada mata orang lain, ya kan? Dia lebih atas dirinya. Ya. Gimana cara menjelaskan? Tidak aku lihat akan laki-laki yang bagus pada matanya oleh celak, darinya celak pada mata si Zaid. Nah, dalam kasus seperti ini, isim tafdil boleh merafakkan fa'il dhahir, yaitu kuhlu fa'il dhahirnya. Perlu contoh lagi. Ada contoh hadis Nabi satu, ada di dalam ma min ayyamin. Biar ada contoh kan. Mana halaman? Itu halaman 120. Kan ada itu yang sallallahu alaihi wasallam. Ada kan? Ma min ayyamin. Nah, ini kita pasang. Udah ketemu? Ma min ayyamin ahabba ilallahi. Tidak ada dari hari-hari yang lebih cinta kepada Allah. Ahabba isim tafdil, na'a kepada ayyamin. Ini dalam kalam ada nafi tadi kah? Ma min ayyamin, tidak ada dari hari-hari yang lebih cinta kepada Allah. Fiha, padanya hari. Oleh apa cinta? As-saumu, oleh puasa. As-saumu fa'il ahabba, fa'il isim tafdil. Tidak ada dari hari-hari yang lebih cinta kepada Allah padanya hari oleh puasa, minhu, darinya puasa. Nah, tadi celak, darinya puasa, fi asyri dzulhijjah, pada 10 Dzulhijjah.
Cuma dia di ahabu beda. Ahabu kalau ketemu, ahabu isim tafdil. Kalau ahabu jadi isim tafdil, dia bermakna fi'il majhul. Bermakna fi'il majhul. Cara mengartikannya, ma min ayamin. Tidak ada dari puasa yang dicintai kepada Allah padanya hari akan puasa. Minhu darinya puasa, fi asyri dzulhijjah pada 10 Dzulhijjah. Jadi saumu naib fa'il ahabu. Nah, itu memang ada aturannya. Atau khusus di sini, di tempat lain kadang ahabu nggak majhul juga. Nah itu, begitu aja. Jangan terlalu dipikirin ya. Gambaran dulu, nanti kita ulang lagi. Yang penting maknanya udah benar dulu. Sekali lagi, bermula tobitnya masalah celak itu ayyakuna fil kalam adalah dalam kalam itu satu nafi. Wa ba'dahu ismu jinsin, sesudahnya nafi ada isim jenis. Mausufun isim jenis yang disifati dengan isim tafdil. Isim jenis yang menjadi man'un, naatnya isim tafdil. Wa ba'dahu sesudah isim tafdil itu ada isim. Ada kuhlu tadi, ada puasa. Dan sesudahnya isim tafdil ada isim yang dilebihkan akan dianya isim di atas dirinya dengan dua tinjauan. Mana dua tinjauan? Celak yang ada pada mata si Zaid lebih baik dari celak yang ada pada mata orang lain ya. Tetap celak-celak juga. Cuma ditinjau celak yang ada pada mata si Zaid lebih baik dari celak yang ada pada mata orang lain. Itu maknanya dua tinjauan. Nah itu. Ma ra'aitu rajulan, tidak aku lihat akan laki-laki ahsana yang lebih bagus pada matanya laki-laki oleh celak minhu darinya celak fi aini daidin pada mata lain. Dah gitu. Lanjut dulu. Wa ya'malu fit tamyizi, dan beramal ianya isim tafdil pada tamyiz. Beramal ianya isim tafdil pada tamyiz. Nahu contohnya ana aksaru min kamalan. Bermula saya itu lebih banyak daripadamu nisbah harta. Ya. Bermula saya itu lebih banyak daripada engkau nisbah harta. Gimana cara i'rabnya nih biar lengkap? Nah, begini. Ana dhamir munfasil mabni ala sukun pada rafa' mubtada. Aksaru khabarnya. Khabar mubtada marfu' bil mubtada. Tanda rafa' dhammah. Aksaru isim tafdhil. Isim tafdhil merafa'kan fa'il kan? Merafa'kan fa'il, cuma di sini menasabkan tamyiz. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Tetap huwa bukan ana. Bermula saya itu lebih banyaknya saya. Huwa, walaupun kembali ke ana aksaru. Bermula saya itu aksaru, yang lebih banyak ianya saya. Yang itu asalnya. Daripadamu, apanya yang lebih banyak? Harta. Nah, paham nggak? Jadi aksaru ada fa'ilnya, takdirnya huwa bukan ana. Nah, itu. Sama kayak ana doribun daidan. Bermula saya itu orang yang memukul. Ianya saya akan si Zaid. Ana mubtada. Doribun khobar. Khobar marfu dan rafa dhamma. Isim fa'il kalau jadi khobar kan beramal. Doribun isim fa'il, merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa bukan ana. Kan? Enggak boleh ana. Nah, itu. Ana doribun daidan. Daidan maf'ul bih. Aksaru juga sama. Ana aksaru minka. Bermula saya itu yang lebih banyak oleh dianya saya. Seolah-olah huwa kembali ke ana. Merada aneh nih. Tapi begitulah. Daripadamu nisbah harta. Amalan tamyiz nisbah. Tamyiz mansub dan nasab fathah. Nah, kan kita udah belajar tentang tamyiz dulu. Tamyiz yang dipalingkan dari mubtada. Asalnya mali aksaru mimmalika kan? Nah. Dah. Artinya isim tafdil merafa'kan fa'il, dia enggak menasabkan maf'ul. Isim tafdil menasabkan tamyiz. Tamyiz boleh dinasabkan. Dah. Wa fil jari wal majruri wad darfi. Wa fil jari ta'atah kepada fit tamyizi.
Wa ya'malu dan beramal ianya isim tafdil pada jar, majrur dan darah. Beramal ianya isim tafdil pada jar dan majrur dan darah. Maknanya, apa makna isim tafdil beramal pada jar majrur? Jar majrur boleh kita muta'alaq kepada isim tafdil. Darah boleh kita muta'alaq kepada isim tafdil. Itu makna beramal. Jadi muta'alaq itu beramal. Diikat. Ya. Mana contohnya? Zaidun afdalu minkal yawma. Bermula si Zaid itu lebih utama. Ianya si Zaid lebih utama dari siapa? Minka, dari engkau. Kapan dia lebih utama? Al-yawma, pada hari ini. Ya. Zaidun afdalu minkal yawma. Bermula si Zaid itu lebih utama. Ia lebih utama dari kamu. Kapan lebih utama? Al-yawma, pada hari ini. Zaidun mubtada marfu' li ibtida' dan rafa' dhammah. Afdalu khobarnya, khobar marfu' dan rafa' dhammah. Afdalu isim tafdil, dia beramal merafa'kan fa'il. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, kembali ke Zaid. Baru mulai si Zaid itu lebih utama ia. Minka jar majrur muta'alaq kepada afdalu. Itu makna jar majrur bisa, itu makna isim tafdil beramal pada jar majrur. Minka jar majrur muta'alaq kepada afdalu. Al yauma darah mansub dan nasab fathah. Siapa yang menasabkan al yauma? Afdalu. Nah, itu. Sehingga kita sebut kapan dia lebih utama, al yauma, pada hari ini. Ya, coba dilihat. Nah, rumit juga isim tafdil ini, panjang banget kan pembahasannya. Mari kita ambil singkat dulu, nanti kita ulang berkali-kali ya. Yang penting nah itu sepintas apa kira-kira. Yang mana? Kan dia ngikut, dia naik kepada rajulan. Mara itu rajulan asana kan? Asana naik kepada rajulan, dia tetap banyak. Itu bukan beramal namanya. Asana statusnya dia tetap na'at. Cuma dia punya tugas merafakkan fa'il. Fa'il mustatir. Di contoh ana aksaru, kenapa aksaru? Karena jadi khobar. Yang sedang kita bahas bukan kenapa aksarunya. Aksaru tugasnya apa? Rafa'kan fa'il. Mana fa'ilnya? Mustatir, zamir kan? Nah itu. Adapun isim tafdil itu sendiri tergantung kalau jadi fa'il afdalu, jadi maf'ul afdalah. Kalau ada huruf jar tak afdalah karena dia ghairu munsharif kan? Kecuali dia jadi mudhaf. Benar itu. Nah, yang mana lagi? Nah itu. Ada tatimah itu. Nah, tatimah ini penting nih. Halaman 120 ada tatimah itu. Di bawah hadis Nabi tadi, tatimatun. Udah ketemu? Ismut tafdili la yusta'malu illa ma'amin. Bermula isim tafdil itu la yusta'malu, tidak digunakan, tidak dipakai akan dianya. Yusta'malu tidak dipakai akan dianya isim tafdil illa ma'amin, kecuali bersama min. Isim tafdil di depannya harus ada min. Namanya juga isim menunjukkan kepada lebih, kan harus ada perbandingannya kan? Lebih dari mana? Nah,
Kemudian lebih juga tentunya harus bisa lebih kurang. Zaidun afdalu min amrin, itu boleh. Si Zaid lebih utama dari si Umar, karena sama-sama, harus sama-sama dia. Nggak boleh kita bilang begini, Zaidun afdalu minal jidar, nggak boleh. Si Zaid lebih utama dari dinding. Nggak layak dibanding si Zaid dengan dinding. Orang kan sama orang. Formula isim tafdil itu la yusta'malu, tidak digunakan akan dia kecuali bersama min. Contoh, Zaidun afdalu min amrin. Si Zaid itu lebih utama ia dari si Umar. Awil lami, atau kecuali bersama lam. Kecuali bersama lam. Lam di sini bukan lam huruf jar maknanya. Kalau disebut lam, alif lam maksudnya. Alif lam. Tidak digunakan akan dianya isim tafdil kecuali bersama min atau bersama lam. Makna bersama lam, bersama alif lam. Nahu Zaidul afdalu. Bermula si Zaid itu yang paling utama. Jadi kalau pakai alif lam berarti paling utama dari siapa? Karena nggak disebut, paling utama dari semuanya. Nah, Zaidul afdalu, si Zaid itu yang paling utama. Awil idhofati, atau bersama idhofah. Zaidun afdalu rajulin. Si Zaid itu seutama laki-laki. Atau Zaidun afdalun nas. Si Zaid itu seutama manusia. Muhammadun khairul anbiya misalkan kan, atau khairul bashar. Nabi Muhammad itu sebaik-baik atau afdalul anbiya. Muhammadun atau Nabi Yuna afdalul anbiya. Nabi kita itu seafdal para nabi ya. Seutama-utama para nabi dan para rasul. Itu boleh idhofah. Nah. Tuh. Biasanya kalau ketemu dalam kitab udah benar semua. Kayak cerita kemarin kan. Pengarang kitab kan udah ahli nahu. Pasti udah aman. Ya, cuma yang rumit kalau kita pengen ngomong bahasa Arab dan pengen ngomong dengan bahasa yang fasih, yang tidak bertentangan dengan nahu. Nah, itu yang kita perlu menghafal semua kaidah nahu. Nah, tapi kalau kita baca kitab saja, pasti musannif udah menulis dengan benar. Paling sekali-sekali salah tulis, insya Allah kita paham. Nah, dengan kita ada nahu kita paham, oh ini salah tulis, mungkin yang benar begini. Nah. Satu lagi terakhir, biar selesai bab ini kan. Asabi'u ismul fi'li, bermula yang ketujuh. Khamsun situn sab'un. Situn sab'un. Bermula yang ketujuh, isim yang beramal-amal fi'il itu ismul fi'li, isim fi'il. Isim bermakna fi'il. Udah. Isim fi'il ya. Ini di sini harus kita ulang beberapa kali nanti. Banyak faedah yang harus kita baca di dalam. Ini kita baca sepintas dulu. Yang ketujuh ismul fi'li, isim fi'il. Bahwa salah satu anwa'en dan dianya isim fi'il itu ada 3 macam. 3 macam. Mana 3 macam? Ma huwa bima'nal amri. Yang mana 3? Sesuatu yang dianya sesuatu itu bima'nal amri, dengan makna amar. Bahwa dianya isim fi'il itu 3 macam. Yang mana 3 macam? Ma, bermula yang pertama itu ma. Bermula yang pertama itu isim fi'il, ma. Ma isim fi'il, huwa yang dianya ma itu bima'nal amri, dengan makna amar. Yang pertama isim fi'il amar. Isim fi'il bermakna fi'il amar. Bahwa al-ghalibu, bahwa dan dianya ma yang bermakna amar itu yang banyak. Yang paling banyak itu isim fi'il amar. Mana contoh? Kasah bimakna uskut, dengan makna diam olehmu. Sah bermakna diam. Jadi sah itu isim fi'il. Dia boleh juga ditanwinkan. Sah itu isim fi'il. Kalau dia nggak pakai tanwin, dia ma'rifah. Apa makna ma'rifah? Seseorang sedang berbicara, kita bilang sah, diamlah kamu. Maknanya diam yang sudah maklum.
diam dari perkara yang sedang dia omongin. Maksudnya begini, kita sedang rame-rame, ada seorang teman kita sedang ngobrol tentang rahasia kita. Kita bilang, sah, diamlah kamu. Mana diam dari apa yang sedang kamu bicarakan, bukan diam dari hal lain atau alihkan pembicaraan. Itu makna sah ma'rifah. Kalau kita bilang sahin diamlah kamu, diam, benar-benar diam, nggak ngomong apapun. Nah, itu nakirah. Jadi isim fi'il itu ada yang bertanwin, ada yang enggak. Kalau enggak bertanwin, disah khususnya ya. Kalau enggak bertanwin itu ma'rifah, artinya diam khusus tentang persoalan tertentu. Kalau sahin, diam yang umum. Ya. Di sini ada dobitnya enggak? Sah doang apa sahin? Sah doang kan? Nah, i'rabnya sah isim fi'il amar mabni ala sukun. Tugasnya merafa'kan fa'il, fa'ilnya mustatir, takdirnya anta. Ya. Jadi sah, mau kita khitab anta satu orang sah, dua orang juga sah, jamak juga sah. Enggak ada sahin, saha, sahu, enggak. Dia tetap, enggak? Jadi sah itu diamlah kamu. Kamu satu orang boleh, dua boleh, banyak juga boleh. Itu yang membedakan dia dengan fi'il amar. Bimana uskut? Wamah. Ya. Apa makna mah? Bimakna ingkafif. Tahan olehmu. Ya. Mah artinya ingkafif. Tahanlah. Ya. Tapi nggak ada dibahas tentang tanwin di sini. Nah, apa itu dibahas di bab tanwin di awal kitab Mutamimah jilid 1. Dan aminah. Nah, aminah nggak pakai tanwin ya. Dan amin bimakna istajib, kabulkan olehmu. Kita i'rab aminah isim fi'il amar mabni alal fathah. Tugasnya merafa'kan fa'il, fa'ilnya mustatir, takdirnya anta. Nah, amin. Wa alaika zaidan. Alaika isim fi'il. Asalnya jar majrur. Tapi kadang-kadang isim fi'il. Nah, kan secara umum alaika huruf jar. Tapi sekarang enggak dipakai lagi sebagai huruf jar. Itulah orang Arab. Nah, alaika zaidan. Misalkan orang Arab bilang alaika zaidan. Jadi alaika itu isim fi'il. Bimakna ilzam. Dengan mana ilzam? Apa mana ilzam? Lazim olehmu. Apa mana lazim olehmu? Tetap olehmu, jaga olehmu juga boleh, biar gampang. Jadi gini, ini maknanya kacau. Ilzam itu selalu bersama. Ilzam zaidan. Selalulah kamu bersama si Zaid. Atau jaga olehmu akan si Zaid biar nggak pergi. Nah itu. Alaika zaidan. Gimana cara nyerapnya? Alaika isim fi'il amar. Bermakna ilzam. Dia tugasnya merafa'kan fa'il, nasabkan maf'ul. Fa'ilnya mustatir, wajib, takdirnya anta. Jadi dalam alaika ada anta. Zaidan maf'ul bih, mansub dan nasab fathah. Ini ya, alaika isim fi'il sering ketemu dalam kitab-kitab akhlak, misalkan dalam kitab wasaya biasa. Alaika bitaqwallah, kan gitu. Lazimlah olehmu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Itu alaika isim fi'il i'rabnya. Ya, alaika zaidan bermakna ilzam. Selalulah kamu akan si Zaid. Jaga olehmu akan si Zaid. Dunaka hadzal khubza. Dunaka asalnya dharaf, sekarang dirubah penggunaannya jadi isim fi'il amar. Bimakna khus, dengan makna ambil olehmu. Ya, jadi kali-kali kita pakai juga, jangan khud hadzal khubza. Itu udah biasa kan? Kali-kali dunaka hadzal khubza. Ambillah roti ini. Dunaka isim fi'il amar, bermakna khus. Fa'ilnya mustatir, takdirnya anta. Nah itu. Itu antara lain. Dalam Quran banyak. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum. Anfusa maf'ul alaikum. Alaikum isim fi'il amar. Ya.
Tuh. Hayya, hayya 'ala shalah. Hayya itu isim fi'il amar. Nah, hayya. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Hayya isim fi'il amar. Ya. Dengan makna menghadaplah, makna aqbil, menghadaplah kamu. Banyak isim fi'il amar. Ya. Nanti kita baca di dalam kah? Ya, itu yang penting itu dulu. Nah, sepintas kan? Itulah isim fi'il amar. Merafa'kan fa'il, kadang-kadang menasabkan maf'ul juga. Wa ma huwa bima'nal madhi, dan bermula yang kedua itu ma. Yang bermula dianya ma itu dengan makna madhi. Dan bermula yang kedua itu ma, yang dianya ma itu dengan makna madhi. Ada isim fi'il bermakna fi'il madhi, berarti isim fi'il madhi. Nah. Mana contohnya? Kahaihata. Haihata. Bimakna ba'uda. Haihata jauh ia. Nah. Jadi kalau ketemu haihata, isim fi'il madhi mabni di atas fathah, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Haihata bimakna ba'uda. Jauh ia. Wa syattana. Nah, syattana jarang ketemu. Kayaknya selama di sini udah 2 bulan baca kitab nggak ketemu. Syattana. Nah. Syattana. Nah, tasdid dan fathah nun. Syattana. Apa makna syattana? Iftaroka. Berpisah ia. Ya. Gimana iftaraka, berpisah ya? Nggak dikasih contoh. Nah, dah. 2 doang kah? Hayata asa. Di kita awamel dulu kami kelas 1 di sono belajar kita awamel. Di sono 3, hayata, sar'ana, syattana. Ada 3. Isim fi'il madhi di sono ada 3. Hayata jauh, sar'ana cepat ia, syattana terpisah ia. Di sini cuma 2, nggak apa-apa. Sar'ana, syattana. Ya. Dah. Kita ambil yang ringkas-ringkas dulu. Wa ma huwa bima'nal mudhari'i, dan bermula yang ketiga itu ma. Wa yang dianya ma itu dengan makna mudhari'. Wa ma dan ma yang dianya ma itu dengan makna mudhari'. Isim fi'il yang ketiga yaitu isim fi'il yang dengan makna fi'il mudhari'. Berarti isim fi'il mudhari'. Mana contohnya? Nahu. Ya. Awahu dengan fathah hamzah tasdid waw. Awah. Awah. Ya. Awahu, awaha, awahi, boleh 3. Awahu, awaha, awahi sama. Dia mabni. Kalau awahu mabni ala dhammah. Awaha atas fathah, awahi atas kasrah. Apa artinya? Bimakna atawajja'u. Aku kesakitan. Jadi gini orang Arab. Kalau orang sakit kan bilangnya gitu kan. Kan gitu. Apa makna bahasa kita aduh. Apa makna aduh? Aku sakit. Nah, itu isim fi'il sebenarnya. Cuma singkat kan. Nggak tahu orang Arab kalau nangis gitu. Bunyinya gitu kan. Aduh, ada bahasa kita aduh. Itu maknanya aku kesakitan. Aku kesakitan. Itulah fi'il mudhari'. Atawajja'u, aku kesakitan. Nah itu. Ya. Wala takul lahuma uffin ya. Uffin. Di makna atadajjaru, aku bosan.
Jadi kalau kita bilang ke ibu kita, maknanya aku bosan kepadamu ibu. Tolong beli gula ke pasar. Saya mulu. Apa maknanya? Aku bosan. Engkau nyuruh aku terus. Nah, itulah SMPL. Nah. Oven. Atadajjaru. Aku bosan. Ya, atadajjaru aku bosan. Ini ada di depan yang dijelaskan tadi. Nah, jadi isim fi'il mudhari' di sini baru ada dua. Awahu dengan mana atawajja'u aku kesakitan, dan ofen. Ofen di makna atadajjaru aku bosan. Jadi isim fi'il amar tadi atau isim fi'il secara umum ada yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin. Wa ya'malu ismul fi'li amalal fi'li alladhi huwa bimaknahu. Dan beramal oleh isim fi'il, dan beramallah oleh isim fi'il. Isim fi'il tiga-tiga, isim fi'il madhi, mudhari', amar. Beramallah oleh isim fi'il amalal fi'li, akan amal fi'il alladhi yang huwa, yang dianya isim fi'il, bimaknahu dengan maknanya fi'il. Beramal oleh isim fi'il akan amal fi'il yang huwa, yang dianya isim fi'il itu dengan maknanya fi'il. Jadi isim fi'il itu beramal dengan makna fi'ilnya. Isim fi'il amar beramal seperti fi'il amar. Isim fi'il madhi beramal seperti fi'il madhi. Isim fi'il mudhari' beramal seperti fi'il mudhari', gitu. Boleh nggak fa'il didahulukan dari fi'il? Boleh nggak? Fa'il didahulukan dari fi'il? Nggak boleh kan? Fi'il harus fa'il atau di dalam paling kurang kan? Begitu juga isim fi'il. Isim fi'il berarti sama seperti fi'il. Nggak boleh duluan fa'ilnya daripada isim fi'il ini. Kemudian fi'il boleh nggak jadi mudhaf? Nggak kan? Fi'il nggak boleh jadi mudhaf. Isim fi'il walaupun dia isim tetap nggak boleh jadi mudhaf karena dia seperti fi'il. Nah, itu yang akan dijelaskan. Wala yudhafu, fala yudhafu, maka tidak dimudhafkan akan dianya isim fi'il. Fala yudhafu, maka tidak dimudhafkan akan dianya isim fi'il. Nggak boleh isim fi'il jadi mudhaf. Jadi mudhaf ilaih pun bisa jadi, karena fi'il kan boleh jadi mudhaf ilaih. Fi'il boleh jadi mudhaf ilaih. Pernah ketemu fi'il jadi mudhaf ilaih? Tiap hari ketemu. Kalau ketemu idza kan daraf, itu pasti mudhaf. Fi'il sesudahnya mudhaf ilaih. Cuma kita sebut jumlah. Idza aqbala. Ya kan? Ketika menghadap oleh si Zaid, idza aqbala Zaidun. Idza daraf mustaqbal. Mabni ala sukun, pada mahal nasab mansub kan? Mudhaf idza, aqbala fi'il madhi. Zaidun fa'ilnya, jumlah fi'il fa'il, pada mahal jar mudhaf ilaih idza. Idza mudhaf ilaihnya wasfiyah jumlah. Ya. Mungkin isim fi'il juga sama kalau memang sesudah idza, tapi jarang. Sementara fala yudhafu, tidak dimudhafkan akan dianya isim fi'il. Jadi nggak boleh jadi mudhaf. Kemungkinan mudhaf ilaih boleh. Karena jumlah fi'il boleh jadi mudhaf ilaih. Ya. Wala yatakaddamu ma'muluhu alaihi, dan tidak mendahului oleh ma'mulnya isim fi'il alaihi, atasnya isim fi'il. Dan tidak mendahului oleh ma'mulnya isim fi'il atasnya fi'il. Apa ma'mul isim fi'il? Fa'ilnya, maf'ulnya. Fi'ilnya dan maf'ulnya. Itu ma'mul. Tidak boleh mendahului oleh ma'mulnya isim fi'il di atasnya isim fi'il. Ini ketat dia. Kalau fi'il, fa'il, maf'ul boleh didahulukan. Boleh kan? Maf'ul boleh. Zaidan darabtu kan boleh. Tapi kalau ma'mul isim fi'il, baik fa'ilnya atau maf'ulnya, nggak boleh didahulukan. Nah, itu bedanya. Karena ma'mul di sini umum, tidak mendahului oleh ma'mulnya isim fi'il. Ma'mulnya bisa fa'il, bisa maf'ul. Alaihi di atasnya isim fi'il. Nah, betul. Tadi kan dunaka Zaidan. Ambil olehmu akan si Zaid kan? Nggak boleh Zaidan dunaka. Nah, tetap dunaka Zaidan, rapi dia. Teratur. Nah.
Karena dia lemah katanya. Isim fi'il beramalnya lemah. Kalau ma'mulnya, maf'ulnya kita dahulukan, dia nggak nyampe ke belakang. Nggak nyampe ke belakang, nggak bisa balik ke belakang untuk ngambil si Zaidan. Nggak bisa, lemah dia. Tapi kalau darab tuh bisa, fi'il. Zaidan darab itu bisa. Nah, dia lemah dalam beramal, makanya harus di depan dia. Wa ma nuwina minhu fahuwa nakiratun. Wa ma nuwina, dan berulama yang ditanwinkan akan dia nyama minhu darinya isim fi'il. Wa ma dan berulama nuwina yang ditanwinkan akan dia nyama minhu darinya isim fi'il fahuwa nakiratun, maka dia nyama itu nakirah. Jadi nggak semua isim fi'il boleh ditanwinkan. Yang ada tanwin boleh ditanwinkan, tapi boleh juga dihilangkan tanwinnya. Dan berulama yang ditanwinkan akan dia nyama minhu darinya isim fi'il, maka dia nyama itu nakirah. Isim fi'il yang ada tanwin itu namanya isim fi'il nakirah. Kayak tadi sahin, enggak? Berarti itu nakirah. Apa mana nakirah? Diam-diam yang umum, diam dari segala hal. Kalau nggak pakai tanwin berarti ma'rifah, diam dari hal tertentu. Nah, itu ma'rifah. Ya. Wa ma lam yunawwan fahuwa ma'rifatun. Dan berulama yang tidak ditanwinkan akan dia nyama fahuwa, maka dia nyama itu ma'rifah. Isim fi'il yang tidak ditanwinkan akan dia maka huma, huwa, maka dia nyama dia isim fi'il itu ma'rifah. Ya. Jadi ada isim fi'il itu yang kadang bertanwin, kadang tidak. Ada yang memang nggak boleh ada tanwin. Kayak alaika nggak boleh ada tanwin. Dunaka nggak boleh ada tanwin kah? Tuh. Ya, sudah selesai. Nah, itulah gambarannya kah, sepintas. Mungkin sepintas juga kalau kita ingat udah lumayan itu. Ya, baca kitab pas ketemu udah paham. Tuh. Banyak isim fi'il, kadang nggak tahu tapi nggak bisa dibuat, dia didengar. Anak kecil keselak, anak kecil makan sesuatu misalkan. Untuk kita nyuruh dia ngeluarin itu, kita bilangnya gimana? Gimana? Kan nggak mungkin kita bilang keluarin, kan dia nggak paham kan? Apa kita bilang? Ah, itu. Nah, itu isim fi'il itu, maknanya keluarkan. Keluarkan itu isim fi'il. Orang Arab juga begitu bilangnya. Ya kan? Supaya dia memuntahkan. Jadi walaupun bunyinya maksud kita keluarkan olehmu kan gitu. Nah, itu isim fi'il. Rata-rata begitu. Manggil kambing, manggil hewan, bebek kan. Nah, itu kadang pakai bunyi. Tapi itu isim fi'il maknanya. Kan kita manggil dia. Tapi dalam bahasa Arab. Nah, itu. Bahasa Indonesia juga sama. Enggak? Be gitu kan. Itu maksudnya ke sini kan gitu. Nah, itu isim fi'il kalau di Arab. Gitu isim fi'il. Untuk ringkas. Itu apa pertanyaan? Nah, udah mau sejam kah? Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.